Itu aja tadi kunci di hari Jumat ini. Kalau Idul Adha yang berbeda, saya tahun ini niat waktu hari raya itu, saya pengen sholat Idul Adha hari Sabtu. Saya carilah masjid yang jauh dari rumah, dekat rumah Jalan Dunia itu ada 2 yang sholat Idul Adha hari Sabtu. Saya cari agak jauh dikit biar aku merasakan sholat tempat orang ini dulu, kupikirkan hari Sabtu. Tak jumpa saya, tak jumpa, payah cari. Arah-arah ketembung saya cari. Di Jalan Dene itu tahu saya udah ada 2 tempat, tinggal lagi. Ini konal semua orang Samawa. Ku cari agak jauh, tak jumpa. Akhirnya tengok jam udah jam 8, udah tak mungkin. Akhirnya minggu, kalau minggu memang iya. Kalau minggu memang iya. Saya mau sholat 2 kali saya pikir. Hah? Iyalah, tak jumpa. Jauh dari rumah. Enggak, ada juga masjid tuh yang dia nanya, dia telepon 4 hari sebelumnya. Ustaz, hari apa kita sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Muhammad Nurdin Amin mengajak semua kita untuk like and share video dakwah dai dan para ustadz, para mubaligh, bermanfaat untuk pendidikan kita dan semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Alamak, kelewatan dia. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya Pak. Barakallahu fiikum wa sadaqa Rasulullahil nabiyil karim. Wa nahnu dzalika min as-salihin wa syukurin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Haji Ahadinur yang membacakan kalam Ilahi membuka acara pertemuan ini. Insyaallah mudah-mudahan semuanya ini Banyak. Selanjutnya kita sama-sama dari Bapak Buya
Ustaz Buya Haji Rahmatullah. Dan nanti di akhir tausiah akan ditutup dengan doa. Pada Bapak Buya, Sini. Hah? Oh, Bapak di atas. Oh, ini Pak. mau di mana? Situ. Sini apa situ? Oh, di sini nampak sana. Tangan enggak? Dia dulu di bawah kursi. Taruh sini kursinya, iya Pak ya. Mm-mm. Kursinya taruh sini. Sabar Pak. Iya. Pindah tempat. Udah, pasti, Pindah Pak. tempat. Dapat. Hmm. Udah. Sini, Pak. Udah. Bombolnya belum habis nih. Mana air itu tadi? Ini. Sopo iki? Pak Rahmat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah haji tahun 2019 yang berhadir di rumah Pak Ismail ini. Wabil khusus penghormatan kita semua kepada Bapak Ismail dan Ibu sekeluarga. Mudah-mudahan usahanya tambah maju, sehat-sehat, berkah dalam ridha Allah. Begitu juga kita semua yang ikut hadir pada hari ini pun ikut mendapatkan berkah bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kalau bisa, kalau tak marah, ibu-ibu tuh ngadep ke sini, kenapa lah kayaknya? Mbak nampak entah siapanya. Boleh sambil menelpon pun boleh. Sambil mengunyah boleh. Mbak nampak. Ya situ aja duduk, putar-putar aja. Ibu Suryatmi itu ya. Waalaikumsalam. Ini ya. Udah. Tetaplah bersama saya setelah yang satu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini pengajian memang enak kalau tiap bulan begini nih. 2 bulan sekali. Ke Aceh udah, ke Tebing udah, ya kan? Di Siantar pula, ke Perapat, ya kan? Sampai ke Padang, ya kan? Enak ini, fantashiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Saya ingatkan, mengawali ceramah ini saya ingatkan bahwa kita mendatangi tempat yang di situ kita mengaji, di situ kita menambah ilmu kita, maka Allah mudahkan langkah kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka tariqan ilal jannah. Orang yang memudahkan langkahnya, meringankan hatinya melangkah untuk ke satu tempat, di tempat itu dia mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya ke surga.
Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Kita bulatkanlah hati kita, mudah-mudahan kita mendapatkan langkah ke surga. Kemudian silaturahmi yang semacam ini adalah silaturahmi yang juga dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bersilaturahmi itu adalah orang yang jalan ke surganya tidak putus. Kalau orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka jalan ke surganya putus. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi sudah terjalin ini jangan diputuskan, diteruskan dan diwariskan. Hebat kalau bisa, Bisa pula grup anak-anak awak nyatu, ya kan? Wah, itu hebat itu kalau sempat grup anak-anak kita. Jadi bahwa silaturahmi itu juga sesuatu yang berharga untuk diwariskan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, beruntung banyak kita berjalan jauh ini. Beruntung banyak. Dalam hati, biasanya kalau bapak-bapak bawa mobil, ibu-ibu tidur di samping. Ya Bu? Saya kalau ibu tidur itu nggak heran saya, dan saya nggak marah. Kenapa saya nggak marah? Karena tak diajaknya saya bercakap. Kalau diajaknya bercakap, kurang rasanya di perjalanan tuh. Apanya yang kurang? Tak bisa awak berzikir, tak bisa bersolawat. Kan bercerita jadinya. Tapi kalau dia tidur, alhamdulillah, awak pun sambil berjalan bisa berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira 7 putaran habis ya kan? Putar lagi. 7 putaran lagi ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Medan tebing lumayan juga 1 jam. Tebing Indrapura tadi ada 1 jam setengah. Yuk. Oh ya, itu bisa banyak solawatnya banyak itu. Sallallahu ala Muhammad. Ayo solawat sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arus
khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak solawatnya, maka dialah yang akan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari berbangkit. Jadi semakin banyak bersolawat, insya Allah semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kita ya, kok saudara saya nih, saudara kita. Nanti kalau saya bilang saudara saya saja, Pak Lukman marah dia. Saudara kita yang di Mekah, Ibu Hajjah Fatimah. Hajjah Fatimah binti Ismail, lahir di Tanah Gambus, Indrapura. Yang sekarang di Mekah. Dia bercerita pada saya bahwa orang-orang Bukhara, tahu orang-orang Bukhara di mana? Di kampung Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kampungnya namanya Bukhara, maka dia disebut dengan Bukhari. Itu ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau berangkat ke Mekah, dia sampai ke Madinah, ingin kali dia kalau bisa mati aku di Madinah. Kenapa? Nanti kalau aku mati di Madinah, dikuburkan di Madinah, di waktu hari berbangkit, aku dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya kepada Rasulullah. Begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercita-cita memang sejak mau berangkat tuh udah begitu. Ya Allah, kalau Engkau mengambil nyawaku, biarlah ketika aku berada di Madinah. Begitu dia berniat. Kalau awak kan, ya Allah Tuhanku panjang umur, aku mau balik. Ngeri aku di luar, ya kan? Ngeri kan? Balik tinggal nama. Tapi kalau dia, orang-orang tuh suka. Karena apa tadi? Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada Rasul, banyak-banyaklah bersolawat. Apa kata Rasulullah? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, maka dia pasti akan bersamaku di dalam surga. Betulkan cinta kita, sungguhkan cinta kita. Kita tak tahu entah kapan-kapan pula awak kembali ke alam baka. Ada yang tahu siapa kembali ke alam baka? Kan tak ada. Kenapa hidup ini bagai lampu dinding? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Dengar padam itu udah ngeri ya Pak. Ini banyak, apalagi tidak minyak ini ya kan. Biarpun dia jualan minyak, kadang-kadang bisa juga di luar. Ngeri itu. Tak ada yang jual minyak sini kan. Jadi apa yang harus disiapkan? Disiapkan bekal. Tak ada lain, bekal. Kalau kita ingat-ingat waktu kita ke Mekah dulu, berpakaian ihram dan pakaian yang tak berjahit itu,
Silakan, silakan. Silakan. Jadi kita ingat balik, kita dulu berpakaian ihram pertama kali di Jeddah atau di asrama haji? Di asrama haji. Asrama haji. Di Jeddah cuma 1 jam. Zaman-zaman tahun 80-an di Jeddah itu bisa 4 jam, 5 jam. Saking hebohnya berurusan. Sekarang 1 jam udah naik bus langsung. Ketika kita berpakaian ihram, maka kita diingatkan bahwa berpakaian ihram itu betul-betul kita diingatkan bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tak punya kekuatan, tak punya harta benda, persis kayak orang baru lahir. Jadi persis kayak orang baru lahir, tak punya apa-apa, dan persis pada waktu mau pergi mendapatkan rumah baru di perumahan Balikpapan. Waktu datang tak berdaya, biarpun dia kaya kayak apa, mobilnya 2, rumahnya 3. Kalau dia baru lahir kan nggak langsung pakai jas, ya kan? Oh, ini anak orang kaya, ini baru lahir, cepat pakaikan jas yang udah ditempah untuk dia. Kan enggak? Yang selembar putih itu juga dipalut-palutkan kepadanya. Tak berdaya, iya. Nanti siapalah yang menggendong-gendong itu, digendong atuk lah dia. Dari tangan nenek dioper ke tangan atuk, diazankanlah itu. Diazankan. Diazankan, kata atuknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazankan atuk. Hayya 'alas shalah. Diazankan atuk. Ditaruh atuk lah di kereta dorong, didorong-dorong. Udah itu tak lama sampailah 10 tahun, 20 tahun, atuk pula lah didorong-dorong. Yang dorong cucunya tadi. Hidup tuh berputar, tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Bahwa kehidupan itu berputar di kalangan manusia itu. Pada waktu dia mengazankan cucunya, dia mendorong-dorong cucunya pakai kereta dorong, sampai pula lah saatnya dia pula lah didorong-dorong. Dulu dia dikasih makan, masih kecil, udah tua pula, dia pula lah dikasih makan, disuap-suapkan, disendok-sendokkan. Waktu masih kecil makannya harus digiling-giling, udah tua tadi, dia pula lah makan makanannya digiling-giling. Tak bisa lagi makan, dipalut juga lah pakai kain putih yang tadinya waktu dia masih kecil, dipalutkan kain putih kepadanya, udah tak bisa lagi makan, dipalut juga lah pakai kain putih. Kalau dulu dimasukkan ke dalam ayunan, ayunannya bentuknya, saya ingat ayunan saya dulu, dari rotan. Pernah Bapak ingat ayunannya kayak mana? Masih ada? Masya Allah, kuat rotannya dia. Iya, memang kuat rotan itu. Ustadz Lukman dulu apa lagu apanya itu waktu di ayun itu dinyanyikan? Zaman kita tak ada itu dodoi. Dimasukkanlah, dilagukanlah itu. Itu dinyanyikanlah pula. Tidurlah tidurlah sayang, tidurlah tidurlah sayang. Ingat kali lagu itu. Yang menyanyikan lagu itu Nek Gewang namanya. Saya tak sempat jumpa lagi itu.
nyanyikan, tidur. Kalau kan kita lewat rumah orang pun menidurkan anaknya, lebih kurang itu juga lagunya. Tidurlah tidur itu kan. Makanya sampai ke medan kuliah bawaan tuh mengantuk aja. Doa. Apa yang diucapkan oma adalah doa, apa yang diucapkan ayah adalah doa, apa yang diucapkan nenek adalah doa, apa yang diucapkan oleh siapapun yang menggendong kita itu adalah doa. Jadi jangan yang tak elok diucapkan. Tidurlah tidur, tidur aja bawah. Adapun pengajian ngantuk juga, heran asalkan udah dipegang ustaz tuh mic tuh datanglah ngantuk. Kalau khutbah Jumat gitu kan, begitu naik khatib ke mimbar, assalamualaikum, datanglah ngantuk. Di situ kali dia menguji, betul Pak Rahmat? Iya, saya merasakan di Masjid Nabawi itu pun enak juga itu. Baca Quran begitu dipegang, baca, tahu-tahu udah terjatuh Quran itu, baru sadar. Tak kenapa banyak kali rayuan dan godaan. Jadi ikut Yasinnya tertidur. ikut Yasin tertidur. Jadi ketika kita mengayun anak, jangan lagunya yang macam itu. Apalagi kalau atu-atu yang menyanyikan anaknya tadi. Biar luka dalam dada. Zaman kita muda-muda kan lagunya itu kan. Jadi harus yang bersifat doa untuk anak itu. Jadi kalau bersifat doa itu lebih baik, misalnya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama, jadikan Al-Qur'an itu menjadi imam dalam hidup kami. Wa nuran, cahaya dalam hidup kami. Jadikan ya Allah Al-Qur'an menjadi imam dan cahaya dalam hidup kami. Alimna ma jahilna, ajarkan kami apa yang kami belum tahu. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan kami apa yang kami lupa, ingatkan kami ya Allah. Jadi yang bagus-bagus, karena apa yang diucapkan nenek, oma, atau itu adalah doa untuk anak. Nah, doa untuk anak. Yang elok-elok lah. Misalnya, anak aku yang satu nih Ustaz, kalau tak dangdut, tak mau dia tidur katanya. Udah terbiasa dilakukan orang tuh. Cemana lah ini? Didangdutkan pula. Sungguh senangnya aku mengaji, mengharapkan ridho ilahi Rabbi. Ada juga dangdutnya. Supaya anak nih terajarkan dari sejak kecil. Inilah namanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ilmunya yang betul-betul, yang elok-elok. Nanti jangan datang payah-payah pun lagunya ini mah, balonku ada 5. Payah itu kadang-kadang ada unsur tak merdeka, pecah balon tuh. Terkojut-kojut budak tuh. Risau dia. Jadi cari balon yang tak pecah. Jadi kalau mau menyanyikan anak, balon yang tak pecah. Jangan pula anak ayam turun 1000. Wah, mati 1, tinggal 999, mati 1, 999. Lah, panjang tak habis-habis lagunya. Tapi kalau dibacakan doa tadi, Allahumma arhamna bil Quran, atau ngaji Al-Quran, itu bagus. Bahwa pendidikan tauhid kepada anak sudah kita mulai sejak dia masih di ayunan.
Sekarang-sekarang ini kalau mau tidur, ingatkan anak, biar capek, jangan bosan. Nah, bila perlu bikin tulisannya di kamar tuh. Istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, qul huwallah 3 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bisa dilihat di YouTube tentang yang itu tadi. Ajarkan sama anak. Kalau udah ada cucu. Bisa tak bisa, bila perlu berdua sama dia sampai diucapkannya baru meninggalkan dia, biarkan dia tidur situ. Mesti rajin pendidikan bagi anak sejak dini. Nah, ini ketika kita berpakaian ihram putih-putih dipalut dengan putih-putih tadi, teringatlah kita itu bahwa mula-mula kita tak berdaya, nanti pun di penghujung tahun kita tak berdaya juga. Mula-mula kita tak bisa makan, di ujung tahun kita nanti pun kita payah makan. Jadi kalau sudah begitu, tak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Tak ada yang perlu disombongkan, tak ada yang perlu dilantamkan. Tak ada yang perlu disombongkan, tak ada yang perlu dilantamkan dalam hidup ini, karena datang dulu tak bawa apa-apa, mati pun nanti tak bawa apa-apa. Nggak ada orang kaya bawa ketika mati dikuburkan sama mobilnya. Ada tidak? Tak ada itu. Kaya kalipun dia tak pernah dia dikuburkan sama mobilnya. Mobilnya apa? Jaguar. Mobilnya Lamborghini. Saya tahu Lamborghini itu cucu saya yang bilang. Saya pun tak tahu apa merek mobil. Tapi katanya yang paling hebat Lamborghini. Meninggal, tak ada bawa apa-apa. Nah, oleh karena itu, sama-sama kita menyiapkan bekal, agar ketika nanti kembali pulang ke akhirat, ada bekal yang kita bawa. Jangan lantam, jangan sombong. Nanti dipanggil Israel. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Boleh, Pak? Kita udah capek-capek berjalan jauh-jauh, nyanyi sikit, ya kan? Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ini kalau 2 bulan lagi udah ada gendang nasib, udah bisa lagi. Dibawa setiap kali kita ada acara arisan, ya kan? Oh, baru naik ke keyboard Faisal yang main. Nah, jadi kita diingatkan. Dalam surah Yasin kita baca, wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi. Apa sambungannya? Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Apabila umurmu dipanjangkan, nunakkishu fil khalqi, akan dikembalikan lagi nanti kamu itu seperti kejadian awal. Nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu berakal? Dikembalikan. Kalau dulu kita mendorong-dorong cucu, suka dorong-dorong cucu, gendong-gendong cucu. Belakangan awak pula didorong-dorong cucu. Nak kemana tuh? Ke muka tuh lah tuh, nak berjemur-jemur. Kojap ya cu, kojap ya tuh, katanya. Entah kemana-mana dia dulu baru dorong nyawa, ya kan?
Kemana lah kau tadi? Capek lah untuk menunggu kau, kata. Nak berjalan sendiri tak bisa. Siap-siapkan juga lah kereta dorong pakai mesinnya kan. Ada pakai remote itu. Kayak orang tawaf, kayak orang sa'i kan ada kereta dorong yang pakai mesin tuh. Duduk tinggal dorong, tinggal picit. Nah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Tidakkah kamu berpikir bahwa kau akan dikembalikan bentukmu seperti orang dulu pertama kali lahir? Akhir kali pakai baju putih. Pakai baju putih. Dibawalah ke rumah masa depan. Jadi sebelum sampai ke rumah masa depan, kita siap-siapkan bekal. Jadi dari berihram tadi, sampailah ke Padang Arafah. Di Padang Arafah, itu adalah gambaran seperti Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ini pun subhanallah, ngeri. Setiap orang mengurus dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu, orang tak mau dirisaukan oleh saudaranya. Tak mau dirisaukan oleh istri dan anaknya. Dia mengurus dirinya sendiri, repot serepot-repotnya. Setiap orang repot dengan urusannya. Kayak orang kena COVID itu. Kalau orang sudah di-COVID kan, ada orang tak kena COVID tapi di-COVID kan. Itu dipisah, jumpa pun tak boleh. Dipisah. Dipisah. Itu nanti biarpun kita menyatu, bercampur dan sebagainya, tapi masing-masing orang urus dirinya sendiri. Itu namanya hari Yaumul Hisab. Semua orang akan dihitung. Itu namanya hari apa? Yaumul Mizan, hari penimbangan. Itu hari namanya Yaumuddin, Malik Yaumuddin, Malik Yaumiddin, Yaumuddin. Hari pembalasan. Di hari pembalasan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari akhirat itu nanti tangan-tangan tak bisa, mulut tak bisa bercakap, ditutup. Mulut kamu ditutup, tangan-tangan kamu akan menjadi saksi, dan kaki kamu juga akan menjadi saksi. Tangan bercakap, kaki mengiyakan. Aku yang meneken, katanya, memang ku lebihkan dari itu sikit, biar ada untuk aku, waktu ku teken tu. Oh iya, aku yang bawa dia, menginjak gas itu pun aku, kata kaki itu. Kalau mulut masih bisa bercakap, masih bisa bohong dia. Makanya mulut ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut itu ditutup. Jaksa-jaksa dituntut, hakim-hakim diadili oleh hakim yang maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sebetulnya semua orang waktu itu bisa tahu aku kemana, ke kanan apa ke kiri, ke surga atau ke neraka. Kenapa? Setiap orang udah dikasihkan flash disk catatannya. Setiap orang udah punya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, Iqra kitabak, bacalah catatanmu, bacalah kitabmu, bacalah bukumu. Di situ tertulis yang dulu mengapa, kesimpulannya apa, udah ada kesimpulannya di bawah. 75% baik, 25% tak elok. Wah, ini harus melakukan urusan dulu nih yang 25%. Gimana pula menghapusnya nih?
Apakah harus berendam dulu di neraka jahanam? Udah habis 25 baru masuk ke surga. Hah, ada urusannya di hari akhirat itu nanti. Iqra kitabak, baca catatanmu. Kafa binafsika, cukuplah dirimu sendiri. Yauma alaika, pada hari itu kamu sendirilah yang menghitungnya. Hasiba, kamulah yang menghisapnya. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup kamu sendiri pun bisa menghitungnya. Tinggal ada nggak amnesti? Ada nggak amnesti nanti di hari akhirat ini? Ada nggak peninjauan ulang? Apa istilahnya peninjauan ulang tuh? PK, peninjauan kembali. Ada nggak? Begitu ditengok catatan, wah ngeri, ini bakal masuk neraka berdasarkan catatan ini. Bisa nggak diusulkan? Tengok catatan yang meringankan hukuman. Ada pula catatan yang meringankan hukuman. Rupanya dia banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dia syafaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah banyak-banyak. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun sudah, bertaubat sudah, semua sudah. Datang lagi solawat memberikan syafaat, alhamdulillah. Puasa kita datang memberikan syafaat. Sedekah kita datang melindungi. Zakat kita melindungi, infak kita pun melindungi. Maka bekal-bekal itulah yang perlu kita siapkan. Dalam surah Al-Munafikun disebutkan, orang yang meninggal itu bilang, kalaulah bisa aku hidup lagi, satu hari pun jadi aku mau bersedekah, aku sedekahkan semuanya itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika di penghujung hayatnya, dia tanya anaknya, "Nah, kau tengok berapa lagi harta ayah yang masih ada? Kalian udah besar-besar. Yang punya ayah berapa lagi? Ayah mau bersedekah, ayah mau berinfak. Udah mau meninggal. Nah, juallah golang omak tuh ya." Kau enggak menjual golang? Juallah golang omak itu biar bisa omak bersedekah. Karena itu yang mau dibawa. Masih tinggal, masih berebut lagi adik sama kakak bertiga pula itu berebut. Kau kok besar kali dapat kau, aku kok kecil, iyalah aku anak paling besar, kau anak paling kecil kali. Ya, mana ada ukurannya begitu, bagi dua lah. Berantem. Tapi kalau disedekahkan menjadi pelindung bagi kita di akhirat nanti. Nah, siapkan bekal dari padang Arafah kita ke Muzdalifah. Dari padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Dari padang Arafah kita ke Muzdalifah. Di Muzdalifah mengambil batu untuk melontar 3 jumrah. Artinya apa? Bahwa di padang Arafah kita tadi sudah terasa bagaikan di alam akhirat yaumul mahsyar. Ketika kita di Muzdalifah mengambil batu persiapan, membuat bekal-bekal akhirat kita. Membuat bekal-bekal, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal. Bekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa, insya Allah beruntung dunia, beruntung akhirat. Di hadapan Allah tidak ada yang lebih mulia
Kalaupun dia orang kaya, tidak berarti lebih mulia dari orang lain. Kalaupun dia jenderal, tidak berarti lebih mulia dari kopral. Kalaupun dia jenderal, tidak berarti lebih mulia dari pengecer sayur di pasar sentral. Kalaupun dia gubernur, tidak lebih mulia daripada tukang sayur. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan wajah, bukan tubuh, bukan baju, bukan celana, bukan pakaian. Tetaplah bersama saya setelah yang satu ini. Ya. Selamat datang kepada Bapak Suroso dan rombongan. Kloter 19. Rombongan 10 ya kan. Nah, fatazawwadu, kita menyiapkan bekal untuk melontar jumroh. Jumroh itu apa? Ibadah. Tahun ini saya lihat di video orang melontar jumroh tuh pakaiannya, bajunya Pakistan, bajunya. Dia entah India entah Pakistan, mirip, tak bisa dibedakan. Macam lempar lembing. Pernah tahu lempar lembing? Ada pernah lihat apanya? Wah, putar. Oh, lari dia ke belakang, diputarnya. Wah, macam lempar lembing. Itu kalau kena kepala orang, bocor. Tak pahala sampai begitu. Melempar jumroh itu, setan itu sakit bukan karena kena batu itu, tapi karena udah capek dia menggodanya, tapi masih patuh juga dia sama Tuhan, sama syariat ini. Disuruh melontar, dia tetap melontar. Jadi kepatuhan kepada Allah itulah yang membuat setan sakit. Capek dia menggodanya, merayunya, merusaknya, tapi tak berhasil. Sakit dirasanya karena orang ini tetap patuh kepada Tuhannya, bersedia melaksanakan syariat. Itu yang disakitkan setan. Alah, capeknya laku menggoda Islam ini. Patuh juga dia sama Tuhan ini. Patuh juga dia sama syariat Allah itu. Ketika kita melontar jumroh itu. Makanya batunya pun kecil. Ketika Rasulullah diambilkan batu, ditunjukkan batunya sebesar ujung telunjuk gini, ditunjukkan sahabat. Ya macam gitulah katanya. Kalau soal sakitnya kuat melempar atau besar-besar batu, itu batu koral ya kan. Dua kali lontar sakit tangannya kan, kusuk. Tapi yang menyakitkan si setan itu adalah di akhiran kok orang ini tetap patuh pada syariat padahal sudah kugoda berkali-kali. Begitu juga terjadi pada Nabi Ibrahim ketika dia membawa anaknya Ismail sampai di Aqobah, dirayu oleh setan, dilemparnya. Sampai nanti di Wusto dilempar lagi, sampai di Ula dilempar lagi. Kalau kita dari Aqobah belakang kan, Aqobah, Wusto, habis Aqobah, Wusto, Ula, kita terus ke sebelah kanan ada agak mendaki. Di situ ada tugu tempat Nabi Ibrahim menggolekkan Nabi Ismail untuk disembelih. Kalau kita dari Arafah sebelah kiri, sebelum belok ke kanan untuk belok ke kanan ya. Belok ke kanan nanti nampak sebelah kiri jumroh Aqobah, jumroh yang besar itu nampak. Sebelum jembatan mendaki itulah tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail itu. Nanti kalau kita pergi kita tengok lagi. Kita nanti umroh lagi. Umroh dan haji lagi. Jadi begitu.
Kepatuhan kepada Allah itulah yang menyebabkan setan kesakitan ketika melontar jumroh. Jadi jangan batunya, bukan batunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai kita sudah di jumroh, melontar jumroh. Udah sampai jumroh saja kita balik ke kemah. Di kemah kita juga melakukan ibadah, baca Quran, baca Yasin, zikir. Semuanya adalah bekal untuk nanti pulang ke negeri akhirat. Mudah-mudahan hitungannya berlipat ganda. Orang yang selama ini sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat 100.000, di Masjid Nabawi 1.000, bisa Bapak hitung berapa kali sholat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, insya Allah dapat berapa ribu. Ada kawan saya, waktu masih lajang-lajang sekolah di Mesir. Orangnya orang Jakarta. Kawanku yang satu nih rajin ke masjid. Sama pintarnya. Sama-sama dari utusan yang sama, termasuk saya utusan yang dari sekolah yang sama dari Jakarta. Kawan yang satu nih jarang-jarang ke masjid. Hampir seminggu cuma Jumat. Hampir. Kata kawannya nih, lo gimana sih? Ayo dong, siap-siap cepat kita ke masjid. Lo aja yang di luar, katanya. Gua udah ke Mekah 3 kali, katanya. Lo belum, katanya. Gua udah berapa kali, berapa ratus ribu, dah lo berapa kali aja di situ berapa, katanya. 27 belum sampai, katanya. Jadi jangan pula gara-gara udah beratus ribu dapat sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, malas pula ke masjid. Tak usah dihitung itu. Biarkanlah itu terhitung di sisi Allah. Kita terus menambah bekal akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dan ridha Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah sampaikan lagi kita ke Mekah. Allah sampaikan kita haji dan umroh. Siapa tahu anaknya dapat rezeki banyak. Pak, berangkatlah Pak sama Oma. Cuman ini ada haji furoda. Furoda bayar sekarang, bayar hari ini. Tahun ini juga berangkat. Hah? Tapi jangan salah, travelnya bisa juga yang udah bayar. Kemarin tuh ada berapa? Ada berapa? 50-an apa 60-an? Yang tak jadi berangkat. Hah? 46 orang. Itu bayar 300 juta, 300 juta, 600 juta. Tak jadi berangkat. Salah alamat, salah ngurus. Jadi hati-hati juga. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga. Allah berikan kepada kita karena banyaknya salawat, banyaknya zikir, banyaknya baca Al-Quran, bertawakal kepada Allah. Allah berikan hadiah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada hari ini mendapatkan haji yang mabrur. Balasannya adalah surga Jannatun Naim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tahun ini kan akbar ini Bu ya. Nah, biar akbar dia suaranya. Oh, udah ada. Syariat Islamnya itu ada perbedaannya antara keutamaan lah antara haji akbar dengan haji yang lain. Oh ya. Haji akbar memang ditunggu-tunggu orang setiap tahun. Saya dapat haji akbar itu tahun 1983, masih belum sistem maktab. Orang dulu naik haji sampai di bandara ditanya mau ikut syekh mana. Ini satu pesawat nih, satu pesawat. Nanti mencar sana. Aku Syekh Mukhtar Batubara.
Aku Syekh Al-Mandili, Mandailing, orang Mandiling. Aku Syekh Jamal Rawa, orang-orang Riau. Satu pesawat padahal. Udah di Mekah udah nggak sama rumah, udah nggak sama kemah. Zaman dulu. Setelah tahun 1984, pokoknya satu pesawat tuh rumah kalian itu. Tak ada milih-milih. Syekh-syekh tadi pun sudah bergabung. Syekh ini bergabung jadi satu. Nih maktab nomor 10. Syekh ini, maktabnya nomor 12 gabung. Nah, Haji Akbar ditunggu-tunggu. Memang karena pahalanya berlipat karena hari Jumat. Orang beribadah pada hari Jumat, pahalanya berlipat pada hari biasa. Di hari Jumat itu kuncinya. Karena beribadah pada hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Itu yang ditunggu-tunggu. Jadi saya pernah merasakan ada 3 atau 4 kali, lupa saya. Itu aja tadi kunci di hari Jumat ini. Kalau Idul Adha yang berbeda, saya tahun ini niat waktu hari raya tuh, saya pengen sholat Idul Adha hari Sabtu. Saya carilah masjid yang jauh dari rumah, dekat rumah Jalan Dunia itu ada 2 yang sholat Idul Adha hari Sabtu. Saya cari agak jauh dikit biar aku merasakan sholat tempat orang ini dulu kepikiran hari Sabtu. Tak jumpa saya, tak jumpa. Payah cari. Arah-arah ketembung saya cari. Di Jalan Dene itu tahu saya udah ada 2 tempat, tinggal lagi. Ini konal semua orang Semawa. Aku cari agak jauh, tak jumpa. Akhirnya tengok jam udah jam 8, udah tak mungkin. Akhirnya minggu, kalau minggu memang iya. Kalau minggu memang iya. Saya mau sholat 2 kali. Saya pikir. Hah? Iyalah, tak jumpa. Jauh dari rumah. Ada juga masjid tuh yang dia nanya, dia telepon 4 hari sebelumnya. Ustaz, hari apa kita sholat? Katanya. Al-Ridho kapan? Hari Minggu, hari Ahad. Masjid sana apa? Hari Ahad juga. Jadi kita hari apa? Saya bilang kita sholat sesuai pengumuman pemerintah. Oh ya kalau udah gitulah katanya. Biar kuumumkan katanya. Kalau sempat hari Sabtu, cuma dia aja gitu. Masjid itu aja gitu. Karena dia di lingkungan yang tidak hari Sabtu gitu. Jadi tak usah dirisaukan. Jadi yang hari Sabtu jalan, hari Minggu pun jalan. Udah ya? Udah. Hari Jumat itulah Sayyidul Ayyam, hari biasa pun pahalanya besar, apalagi di hari Arafah. Karena pahala besar tadi, petugas masjid itu minta gajinya. Oh iya. Biasanya menurut info, saya nggak pernah merasakan gaji berlipat tuh. Iya. Gaji pegawai pada hari itu memang ditambah. Iya, karena pahala bertambah tadi, gaji pun bertambah. Untuk orang-orang yang di sana ya, di Mekah sana. Tidak, damnya tidak. Tapi itu bertambah gaji. Guru-guru, pegawai-pegawai kantoran, semuanya. Karena itu hari istimewa. Gitu. Kalau waktu Raja Salman mula-mula diangkat jadi raja, hari penobatannya itu, setiap kakak, kan pakai kakak juga orang tuh ya. Setiap satu kakak itu dikasih 1 juta rial. Wah, pula 1000 rial aja udah begondang awak ya kan. Tak berhenti ya begondang itu. Ini 1 juta, berapa hari begondang itu. 4 miliar itu ya. Pada hari itu mabuk orang ke toko emas beli mobil segala macam, mabuk.
Hah? Enggak pada double. Kurbannya enggak pada double, tetapi Oh iya, iya. tugasnya yang bayar tambah. Biasanya pada hari wukuf itu khutbah Jumat itu sama khutbah wukuf sama. Jadikan satu. Status di Padang Arafah itu kan jamak qasar. Dianggap satu perjalanan musafir. Jadi Jumatnya itu bersamaan dengan khutbah Idul Adha Arafah. Tak pernah 2 kali. Ada lagi? Kurbannya enggak pada bayar, enggak pada double. Hah? Kurbannya enggak double. Pahalanya double. Pahalanya double. Ke satu tapi pahalanya double. Pahalanya kita patuh membayar dam, pahala. Kita patuh berkurban, pahala. Dan pahalanya itu 1 kali kebaikan yang kita lakukan dibayar 10 kali kebaikan. Tadi. Iya. Kalau kita selawatan pakai lagu itu apa sama? Pahalanya beda. Pahalanya sama. Bagaimanapun salawat itu disampaikan, itu sama. Boleh. Ya. Ya. Iya, menjadi jiwa kita, menjadi nafas kita. Sholawat dengan diam-diam pun sama dengan yang kuat-kuat. Duduk sendiri, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Coba hitung 1000 kali itu berapa jam, berapa menit? Sholawat Jibril, coba. Itu tadi sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Coba dihitung berapa menit. Dalam 100 kali berapa? Supaya bisa menyiapkan waktu. Saya kerja jam sekian, berarti saya dari jam sekian sampai jam sekian berselawat. Presiden chatnya siapa namanya? Hamdan Kadirov bersolawat dalam sehari semalam 5.000 kali. Presiden gitu. Masa kita nggak sempat presiden, sempat ya kan? Minimal coba tes 1000 lah dulu, setingkat menteri aja lah ya kan. Ada lagi? Bu, udah tadi Bu? Udah? Alhamdulillah. Ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini siapa nama dia? Jadi ini di luar. Hah? Suti Asmi ya. Suti Asmi. Ini Pak Ustadz masalah sholat isya. Sholat isya. Apakah itu harus dilaksanakan di masjid atau boleh di rumah? Oh ya ya. Kemudian satu lagi masalah kurban. Ini bagi orang yang meninggal. Itu apakah kita sebutkan kurban atau sedekah? Terima kasih. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isyraq dengan sholat syuruk. Isyraq dan syuruk sama.
Sekarang ini jamnya jam 6.22. Hah? Betul? Sekarang itu Setengah 6. 6.14. Kalau setengah 6, 5.30. Suruknya, isroknya tadi. Saya lihat kemarin di masjid 6.22, 6.20, 6.21, 6 ya. Lebih kurang segitu ya kan? Ini 6.18. Ya. Dia bergeser dikit-dikit karena bergesernya bulan itu. Nah, boleh di rumah, boleh di masjid, nggak ada masalah. Ya, tidak mesti di masjid gitu. ini Pak Ustaz, saya pernah mendengarkan di pengajian di YouTube lah biasanya ya. Itu saya dengar itu baru bisa dimulai dari setengah 6. Makanya saya bertanya, kemudian seperti ibu-ibu ini kan ada kegiatan tugas di rumah. Seandainya kita laksanakan, kita kan kerja dulu, masak dulu, makan dulu, pas waktu di antara 6.20 itu kita laksanakannya Setengah 6 itu masih bisa sholat subuh ya. Iya kan? Belum habis waktu subuh tuh. Oh iya. Oh iya. Oh iya iya iya. Papua lebih apa lagi ya kan? Jadi Bu, untuk kita Sumatera Utara ya, bukan Medan ya. Untuk Sumatera Utara lebih kurang sama, beda 1 menit 2 menit aja. Itu macam tadi baru dilihat Ustadz Lukman jam 6.18 pagi sholat suruknya itu. Bukan setengah 6, jauh lagi tuh, masih jauh gitu. Artinya orang masih bisa sholat subuh gitu. Kelambatan dia, masjidnya rupanya jauh, sepedanya rusak, dibetulin, kejar setengah 6 sampai masih bisa sholat subuh. Artinya suruk belum bisa. Kemudian kurban tadi macam mana? Apakah orang yang sudah meninggal tadi kita kurban atau sedekah? Sama dengan orang yang haji. Kita bisa menghajikan orang itu kalau dia belum haji. Kalau dia sudah kurban, sudah bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal boleh. Jadi kalau kita ke masjid, udah kita puntal-puntal duit 10.000 tadi, lipat sampai koci ya kan? Sampai masjid, samping pintu ada kotak, masukkan. Dari jalan tadi udah disebut, ini infakku, istriku, anakku, cucuku, omakku, ayahku, adukku, nenekku. Banyak, 10.000. 10 orang. Masukkan. Semuanya mendapat pahala yang sama. Ketika ibu bulan puasa, bikin kue dadar 10 biji, sambil jalan mengantarnya itu, tuh aku, sama aku, ayah, tuh aku, wah ini wah yo, dapat pahala. Dimakan orang tuh pula 10 orang, pahala puasa 10 orang tadi kita dapat. Omak dapat, atuk dapat, cucu dapat, ramai yang dapat. Begitu sayangnya Allah kepada kita, dia berikan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Orang yang berbuat kebaikan, satu kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan.
Dan orang yang berniat, orang yang melakukan kejahatan, maka dia hanya dibalas satu kejahatan. Allah tidak menzolimi mereka. Dibalas satu kejahatan tadi, Allah tidak menzolimi. Dia yang mau, dia yang buat. Wahum la yuzlamun. Dia tidak dizolimi. Artinya dilebih-lebihkan, dihajab-hajabkan, tidak. Sesuai dengan yang dia buat. Tapi ketika berbuat baik 10 kali lipat, bahkan lebih. Jadi bisa jadi sedekah dia. Dan tidak mesti itu niat bersedekah tadi. Sebuti semua. Teringat awak sama Wak Ipah dulu. Baik kali Wak Ipah sama awak. Anda awak balas kebaikannya itu sesudah awak punya, Wak Ipah sudah tiada. Maka kita niatkan atas nama dia. Dalam doa pun kita sebut waliman ahsana ilayya, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadaku ya Allah. Aku dah tak ingat lagi namanya. Waktu masuk kerja pun banyak kali tangan yang nolong aku. Waktu aku mengurus ini mengurus itu, banyak kali tangan yang nolong. Waliman ahsana ilayya, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadaku. Udah? Bapak Ustaz, satu lagi. Aha. Waalaikumsalam. Bilang satu rumah itu misalnya saya gitu lah ya. Apakah anak saya itu berkurban? Ya. Rasulullah menyatakan dalam hadis disebutkan inna likulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan, bahwa dalam satu keluarga diminta satu kurban. Jadi siapa di situ yang paling dominan? Kepala keluarga. Ini kurban siapa? Keluarga Pak Imam. Ini keluarga siapa? Keluarga Pak Makmum. Jadi artinya keluarganya itu yang disebut nama keluarganya itu, karena mewakili semua keluarga. Tidak mesti tahun ini aku, tahun muka anak aku yang laki-laki, tahun muka anak aku yang perempuan, tahun muka anak aku yang masih kecil dan sebagainya. Tidak. Satu kurban untuk yang Pak Ramli anaknya 2, Pak Ramlan anaknya 20. Yang diminta satu kurban, karena satu keluarga. Satu kurban untuk satu arisan haji itu kayak Rasulullah SAW. Dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya, dan dia berkurban untuk umatnya, gitu ya. Dia berkurban 2, satu untuk dirinya, satu untuk umatnya. Ditanya sahabat, ini untuk siapa ya Rasulullah? Untuk umatku, katanya. Dipotong. Ustaz, satu lagi ya. Ya. Ini Pak Ustaz. Saya pun nggak tahu apa maksudnya, gitu ya. Sementara kami di lingkungan dinas pendidikan itu kan suruh berkorban. Di lingkungan Dinas pendidikan disuruh berkorban. Tapi kurbannya itu TEM gitu. Apakah patungan itu? Apakah itu sah atau enggak? Saya nggak tahu. Ini saya ikuti aja deh. Tolong Pak Ustaz. Ini pertanyaannya saya pun tak tahu juga jawabnya nih. Jadi yang saya tahu tuh begini. Kantor setiap bulan kantor tuh memotong gaji kita. Setiap bulan dia potong 125.000. Kan gitu? Itu beda Pak Ustaz. Iya, saya tahu. Saya paham itu. Jadi
125.000 sebulan dia potong, maka setahun jumlah sekian, itu kurban saya sendiri di kantor itu. Kan gitu. Itu berjalan. Bagus juga sebetulnya dipotong-potong tuh biar ingat awak berkurban. Tapi yang tek-tekan nih tadi, satu lembu tek-tekan kita 100.000 satu orang. Untuk satu Enggak, itu untuk yang muslim aja. Iyalah. Nah, yang muslim kan dia ada banyak, ada bobot. Iyalah, yang muslim aja lah. Yang muslim aja tek-tekan kan. Iya, tapi ini Pak Ustaz, yang jadi gak enaknya itu, kan ada sebagian kan nggak mampu, dia harus membayar juga. Oh, diwajibkan pula? Iya, jadi kan dia dibundel gitu ya. Nah, itu gimana? Sebetulnya itu jatuhnya tidak kurban, jatuhnya sedekah. Tidak kurban. Karena berkurban itu kata Rasulullah satu keluarga, satu kurban. Bukan satu kampung tek-tekan satu kurban gitu. Kalau satu kantor itu kan satu kampung gitu. Dan satu kelurahan juga itu kan. Tapi yang disyariatkan itu adalah satu keluarga, satu kurban. Atas nama siapa? Nama keluarga itu. Tidak mesti diurut pula namanya masing-masing anak-anak tiap tahun buka ini, tahun tidak. Kalau udah kepala keluarganya semua terikut lah itu. Kalau kepala keluarganya perempuan karena suami sudah tak ada, masuklah semua itu anak-anak yang belum menikah. Kalau anak sudah menikah udah tak dapat lagi di dalam daftar itu. Anakku 4 udah menikah, 2 yang masuk dalam niat berkurban tadi, yang dua lagi udah dia pula yang harus berniat pula. Udah dia pula. Itu untuk anak yang sudah menikah itu dan pasal kita lah ya. Dari dengan kurban kita udah nggak masuk lagi dia. Udah pisah kakaknya itu. Sesungguhnya jangan lagi dia awak kasih makan, dialah ngasih awak makan mestinya. Jadi seandainya Pak Ustaz kita alihkan kurban kita ini ya, karena kita insya Allah mudah-mudahan kita melaksanakannya, kita alihkan ke anak kita itu. Anak kita yang mana? Anak kita yang pertama, yang sudah berkeluarga tadi. Kalau dia, kalau kita. Kalau kita mau ngasih duit untuk dia misalnya biar dia berkurban itu soal lain. Ya. Karena satu keluarga disebut dalam hadis itu satu keluarga, dia sudah punya keluarga baru. Maka dia sudah harus bisa bertanggung jawab. Jangan ditanggung jawabi lagi. Kesalahan kita adalah menanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita. Gitu. Dimanjakan sampai dia beranak-beranak. Pendidikannya nggak bagus kalau begitu. Udah pandai dia jalan, ayo ditatih-tatihkan juga. Udah bisa dia berjalan, masih ditatih-tatihkan juga. Jangan seolah-olah dia tak pandai berjalan. Betul Pak? Jangan ditatih-tatihkan lagi anak padahal dia udah bisa berjalan. Biarkan dia berjalan sendiri. Yang penting sudah diajari dasar-dasar agama itu ke dia. Udah? Makasih Pak Ustaz. Yo. Paham sekali? Alhamdulillah. Udah berbunyi pula apa tuh? Udah Pak Agus? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi biar kita tutup dengan doa. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجداتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أصحاب الحقوق علينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni salah dan silap kami ya Rahman. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa oma dan ayah kami ya Allah. Ampuni salah dan silap oma dan ayah kami ya Allah. Ya Rahman, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai yang maha penyayang, sayangi omak kami ya Allah. Sayangi ayah kami ya Allah. Sayangi atuk kami ya Allah. Sayangi nenek kami ya Rahman, ya Rahim. Mungkin sayang kami belum sempurna untuk mereka ya Allah. Karena kelalaian kami berbakti kepada orang tua kami ya Rahman. Ingatkan kami ya Allah agar kami tetap mendoakan mereka, berkirim Al-Quran, berkirim Yasin, berkirim sedekah ya Allah. Ingatkan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, sayangi juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Mungkin kami lupa membalas baik mereka karena kesibukan kami ya Allah. Sampaikan kami lagi ya Allah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umroh, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan anak-anak dan cucu-cucu kami ke Baitullah, haji ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Karim, ampuni juga dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Jiran tetangga kami ya Rahman. Satukan kami dalam jannah-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar wa adkhilnal jannah ma'al abrar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum bal ya karim. Bapak Ibu sekalian, saya tadi telah sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Buya Haji Muhammad Sadiq Amin. Mudah-mudahan semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi semacam referensi, bekal ilmu, tambahan ilmu untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Baik Bapak Ibu sekalian, kita rehat sejenak untuk makan siang dan salat zuhur di masjid depan kebetulan masjidnya nggak jauh, alhamdulillah. Dan nanti acara akan kita lanjutkan setelah kita rehat. Untuk sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makan dulu nih. Medan sholatnya musafir. Indrapura belum. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, silahkan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.